Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Nurul Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di agenda Insganit, inspirasi 3 menit. Kali ini langsung saja saya mau sharing ya tentang emosi ya. Mendengar kata emosi, kadang-kadang kita mendefinisikan ya, mengartikan emosi itu sesuatu yang negatif ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lagi marah gitu, jangan emosi gitu kan. Dan tetapi sebenarnya emosi itu adalah ekspresi perasaan yang memang sudah fitrahnya ada pada diri kita sebagai seorang manusia. Dan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu kan, memberikan potensi kesempurnaan kepada kita sebagai manusia dengan segala potensinya, termasuk ketika kita diberikan emosi tadi ya. Jadi secara psikologis, emosi dasar manusia itu sebenarnya ada beberapa hal. Ada emosi gembira, ada emosi sedih, ada emosi marah gitu kan, atau ada emosi takut, cemas gitu kan, dan sebagainya. Akan tetapi Islam itu tidak menolak emosi ya, tetapi semua emosi itu adalah fitrah. Namun yang diwajibkan adalah untuk kita mengelolanya dan menyalurkannya dengan cara yang benar. Baik, hanya beberapa hal saja yang akan saya sharingkan terkait emosi ya. Yang pertama adalah emosi marah ya. Jadi di dalam Al-Qur'an gitu kan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu yang jelas gitu kan. Bagaimana ketika kita sedang merasakan emosi marah ya. Ini ada di surat Ali Imran ayat 134 gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di surat Ali Imran ayat 134 ini Allah menekankan bahwa memberikan apresiasi kepada kita sebagai manusia ketika kita bisa menahan amarah gitu kan, dan gandengannya adalah memaafkan kesalahan orang lain, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ketika kita marah ya, ketika kita marah itu kita ingat kalau kita bisa mengendalikannya, kalau kita bisa menahannya gitu, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika ada emosi sedih ya atau duka ya. Ini dikisahkan atau dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau kehilangan anak yang dicintai ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ya. Di surat Yusuf ayat 86 Nabi Yakub menyampaikan bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah aku adukan kesedihan dan dukaku. Jadi di sini Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan bahwa ketika kita merasa sedih gitu kan, maka larinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada emosi takut atau cemas gitu kan, di surat Yunus juga ayat 62 gitu kan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ini adalah apresiasi juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita ada rasa takut, ketika kita ada rasa cemas gitu kan, maka larinya kepada Allah.
dan Allah akan memberikan predikat kepada kita menjadi wali-wali Allah. Kemudian ketika ada emosi gembira atau senang gitu kan, maka kembalinya juga kepada Allah gitu kan. Kita yakinkan dalam diri kita gitu kan, kita tanamkan bahwa kegembiraan, kesenangan itu mutlak adalah rahmat atau karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Ada di surat Yunus 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, cara mengelola emosi menurut Islam. Yang pertama ketika mengelola marah ya. Tadi kan di surat Al-Imran disampaikan orang yang bisa menahan marah maka akan mendapatkan cinta dari Allah SWT. Bagaimana cara menahannya gitu kan, atau cara mengelolanya gitu. Yang pertama jelas kita menyebut nama asma Allah dengan berzikir, dengan mengucap istighfar. Kemudian diam atau stop. Kemudian menghindari yang memicu emosi marah ya, atau sumber konflik gitu kan. Kalau di dalam ilmu psikolog itu ada teknik stop ya. Jadi apa itu stop? S-nya itu stop, T-nya itu take a breath, jadi ambil nafas. Kemudian O-nya itu observe ya, atau mengobservasi ya, mengenali emosi kita. Kemudian proses atau move ya. Atau biasanya kalau singkat itu adalah stop and move ya, berhenti dan bergerak. Ini persis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau ya, bahwa ketika marah maka ketika marah dalam posisi berdiri maka duduk. Ketika posisi duduk kemudian berbaring. Jadi ini berhenti dan bergerak, artinya berpindah, baik berpindah posisi maupun berpindah tempat ya. Kemudian meminum air, berwudu ya, dan mengingat Allah. Kemudian yang kedua, mengelola emosi sedih ya. Apa tadi yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam di surat Yusuf ayat 86? Mengadukan atau curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memperbanyak doa dan zikir. Dan kemudian kita bersyukur semua yang sudah dikasih sama Allah. Hal-hal kecil kita bersyukur, maka pasti akan menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, mengelola takut dan cemas ya. Kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW cara menghindari atau menghilangkan rasa takut atau cemas ya, yang biasanya kita baca di zikir matsurat ya. Kemudian memperkuat tawakal. Kalau secara psikologis ya, itu sama ya tadi, breathe, ambil nafas, tahan nafas. Kemudian grounding ya, artinya grounding itu sebutkan 5 hal yang terlihat dan 4 yang bisa disentuh gitu kan. Jadi rasa takut itu kenapa kita harus apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita sentuh, berarti kita merasakan oh ternyata kita nggak sendirian, oh ternyata kita ada yang membersamai ya. Kemudian ketika mengelola kegembiraan gunakan untuk semakin memperbanyak amalan, karena Allah sudah memberikan karunia kegembiraan kepada kita, tidak berlebihan. Dan yang paling utama adalah kita bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di surat Yunus ayat 58 tadi. Kemudian secara psikologis mengelola emosi kebahagiaan? Berbagi kebahagiaan, bukan pamer ya, bukan sombong, tetapi berbagi itu berarti kita menyalurkan emosi kegembiraan kita. Kemudian lakukan aktivitas yang lebih lagi dan lebih lagi. Baik itu teman-teman Nurul Islam yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mengenali emosi, kemudian kita mengelolanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengenali, yang pertama ya, mengenali emosi kita, kemudian mengelolanya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya kalau ada sesuatu yang kurang pas.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.